Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nindi Amalia, mahasiswi Magister Manajemen Unpad angkatan 55 akan menjelaskan mengenai sentimen analisis untuk melengkapi tugas dari Big Data dengan menggunakan keywordnya itu adalah babi. Selanjutnya, mengapa di sini saya mengambil keywordnya itu babi? Sebetulnya ini saya sebelumnya memohon maaf apabila mengambil keyword seperti ini, karena memang saat pengambilan ini keyword ini sedang trendingnya di Twitter. Kenapa trending? Nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Sedikit mengenai keyword yang saya ambil. Babi itu merupakan hewan omnivor yang memiliki ciri bermoncong, panjang, dan berhidung lempar. Dalam penelitian medis, babi banyak dimanfaatkan karena secara anatomi dan fisiologi atau fungsi mirip hingga 90% dengan manusia. Lalu kenapa saya mengambil keyword ini? Karena di Indonesia sendiri, babi itu tidak sekedar hanya hewan biasa, tetapi sering dijadikan umpatan yang cukup kasar, serta adanya mitos yang berkembang dan menjadi cerita bahwa babi itu lekat dengan masyarakat Betawi seperti yang dimuat dalam buku Cerita Rakyat Betawi pada tahun 2004, di mana babi itu dikenal dengan istilah babi ngepet yang digambarkan sebagai siluman babi yang berasal dari gunung yang dapat membuat kaya tanpa perlu bekerja. Pada akhir bulan April yang lalu, warga Indonesia sempat digegerkan dengan adanya dugaan babi ngepet yang ada di Kota Depok. Ini ada beberapa headline berita yang memberitakan berita-berita mengenai babi ngepet itu. Nah, kenapa saya mengambil keyword ini? Karena pada saat masa pengambilan, yaitu di tanggal 30 April, berita ini sedang trending. Karena memang tanggal 29 April ini berita ini ter-up, tanggal 30 April tugas ini mulai diberikan kepada saya, sehingga keyword babi ini menjadi alasan saya kenapa saya mengambil keywordnya babi, karena memang permasalahan-permasalahan dan trending topik di Twitter pun sedang hot-hotnya menangani masalah babi ngepet ini. Lalu di sini saya akan sedikit menggambarkan tweet-tweet apa saja yang orang-orang posting mengenai tentang babi-babi ini. Ini ada yang memposting cukup netral. Di sini tidak mengatakan atau tidak menjelekkan suatu kubu. Di sini beliau nge-tweet babi ngepet palsu di Depok. Betul secara fakta. Lalu di sini ada yang nge-tweet dengan username Ultraman. Di sini ketika Tuhan menutupi aib orang rapat-rapat, tapi orang itu sifatnya seperti Pak Ustadz yang nangkep babi ngepet di Depok. Disitulah orang itu layaknya bangkai yang sejauh apapun dibuangnya, baunya masih saja mengikuti dia sampai akhirat. Di sini pun ada yang nge-tweet dengan username Agam Kupi, yaitu 2021, tapi masih ada yang percaya babi ngepet di Depok. Lalu ada pun Twitter yang dikaitkan dengan politik di Indonesia. Ini sedikitnya adalah gambaran tweet-tweet yang membahas tentang babi spesifikasinya babi ngepet pada periode-periode pengambilan data di Twitter. Lalu di sini kita masuk ke sentimen analisis. Sentimen analisis itu adalah jenis natural language, yaitu pengolahan kata untuk melacak mood masyarakat tentang produk atau topik tertentu. Analisis sentimen ini disebutnya dengan opinion. Di sini untuk analisis sentimennya sendiri kita melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan kita mengambil data. Data yang kita ambil itu adalah dari Twitter. Lalu setelah itu datanya kita olah melalui text processing menggunakan Python, di mana di sini crawling data dengan menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sudah ditentukan. Lalu selanjutnya itu setelah text processing masuk ke tahapan modeling. Di sini data yang berupa teks akan melalui proses validasi dan melewati tahapan klasifikasi serta clustering. Di sini kita akan menentukan mana sentimen yang berupa sentimen negatif, positif maupun netral. Setelah melalui tahapan modeling, masuk ke tahapan visualisasi sentimen. Di sini adalah analisa terhadap sentimen negatif, netral, dan positif. Setelah tadi kita melakukan modeling, di sini visualisasinya berapa banyak
sentimen negatif, netral maupun positif akan terbaca di tahapan ini. Lalu selanjutnya adalah tahapan kesimpulan. Artinya setelah kita melalui proses-proses dari yang pertama ambil data, lalu processing teks, lalu modeling, kita akan sampaikan hasilnya di kesimpulan. Untuk selanjutnya ini adalah merupakan tahapan-tahapan dalam melakukan sentimen analisis. Yang pertama adalah grab data. Grab data ini kita mengambil data dari Twitter lalu dimasukkan ke dalam bahasa pemrograman, kita sesuaikan, kita olah, lalu kita melakukan text processing, dan selanjutnya kita melakukan pemilihan data. Setelah kita melakukan text processing, kita melakukan pemilihan data. Di sini data yang saya ambil itu adalah 1000 data targetnya dengan sentimen positifnya sebanyak 340, untuk netralnya 330, dan untuk negatifnya pun 330 dengan data sekarang yang memang sedang diteliti itu ada 340 positif, 330 negatif, dan 330 netral. Lalu setelah pemilihan data ini melakukan klasifikasi opini melalui aplikasi WK. Setelah klasifikasi ini mulai melakukan pemodelan menggunakan aplikasi WK yang akan menghasilkan analisanya. Di sini hasil analisanya kita ekspor ke dalam Excel, lalu akan hasilnya seperti ini. Di sini melalui data training kita dapat melihat jenis kalimat yang positif, netral, dan negatif dengan target yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu untuk positif 340, netral 330, dan negatif 330. Dengan data yang sekarangnya 340, untuk positif, untuk netral 330, dan negatif 330, kita melakukan analisa menggunakan WK, di mana hasil pengolahan data menyebutkan bahwa untuk hasil benar itu sebesar 58% tingkat akurasinya. Dan menggunakan analisa texting, di sini menggunakan jenis kalimat positif, netral, negatif dengan jumlah 129 untuk positif, netral 160, negatif 161. Dengan total analisa textingnya itu sekitar 450. Dengan persentase netral 53,33%, negatif 53,67%, dan positif 43%. Nah, berdasarkan hasil analisa texting ini dapat disimpulkan bahwa 43% sentimen tentang babi itu adalah positif, 53,33% sentimen tentang babi itu netral, dan 53,67% sentimen tentang babi ini negatif. Dengan hasil data training berdasarkan WK-nya itu adalah sebesar 58%. Di sini kenapa hasil sentimen negatif lebih besar? Karena memang keyword babi ini tidak hanya membahasnya satu subjek babi ngepet saja, tapi mungkin orang Indonesia mengetweet dengan keyword babi itu berupa umpatan-umpatan atau memang hal-hal lainnya seperti makanan, lalu selain umpatan makanan maupun merujuk ke hewannya itu sendiri, seperti itu. Di sini kita masuk ke metode pembanding. Untuk metode pembanding sendiri, saya di sini menggunakan Google Trends. Google Trends sendiri merupakan grafik statistik pencarian web yang menampilkan popularitas topik pencarian pada kurun waktu tertentu. Hasilnya dapat ditampilkan menurut kota, wilayah, atau bahasa. Di sini bisa dilihat bahwa untuk keyword yang saya gunakan babi ini memang pada periode waktu tertentu ini kota Depok di Indonesia ini menjadi cukup trending ya, karena memang babi ngepetnya ini pada saat pengambilan data dan ada kasusnya itu memang berada di kota Depok. Lalu di sini query terkaitnya memang di sini babi ngepet Depok yang menjadi trending yang cukup tinggi. Lalu untuk wilayahnya yang membahas mengenai babi ngepet ini memang persebarannya banyaknya ada di Pulau Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Papua, dan Kalimantan Barat. Dengan trendsnya itu yang meningkat pencariannya adalah pada tanggal 25 April sampai dengan 1 Mei 2021. Artinya memang momen-momen berita itu di up per tanggal 29 April sampai dengan 1 Mei 2021 itu momen puncak saat orang-orang banyak mencari mengenai babi ngepet yang ada di kota Depok. Lalu selanjutnya untuk metode pembanding selanjutnya yaitu menggunakan teks blob. Di sini sama dengan bahasa pemrograman, tidak jauh beda dengan
Python atau WK, namun di sini bahasa pemrogramannya menjadi lebih simpel. Dan dengan menggunakan data sebanyak 100 query, di sini dapat diketahui bahwa jumlah tweet positifnya ada 18, jumlah tweet netral 57, dan jumlah tweet negatif sebanyak 25. Di mana TextBlob ini merupakan salah satu tools atau lebih tepatnya library untuk pemrosesan di bidang natural language processing. Dengan menggunakan TextBlob, kita dapat melakukan berbagai proses terhadap data teks, mulai dari yang sederhana sampai tokenisasi. TextBlob memang belum diimplementasikan untuk bahasa Indonesia, sehingga analisa sentimen dalam bahasa Indonesia tidak cukup dapat dilakukan. Namun saat ini bisa ya dirubah menjadi bahasa Indonesia, seperti itu. Lalu untuk metode pembanding sendiri antara WK, Google Trends, dan TextBlob, di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk WK sendiri, kelebihannya yaitu pengambilan data tidak terbatas, artinya kita bisa mengambil data lebih dari 1000 atau 5000 seperti itu. Di sini untuk data analisanya menjadi lebih akurat, dengan kekurangannya data yang diambil maksimal 7 hari ke belakang, serta jaringan internet mempengaruhi proses pengolahan data, di mana kalaupun jaringan internet di tempat yang kita lakukan untuk pengambilan data itu cukup buruk, maka proses pengolahan data itu akan menjadi jauh lebih lama dibandingkan dengan koneksi internet yang lebih cepat. Lalu untuk Google Trends sendiri, ini kelebihannya mudah diakses. Kita hanya masuk ke Google, kita langsung search dengan keyword Google Trends, itu langsung terbuka dan kita hanya memasukkan query yang kita mau aja. Jadi misalkan saya di sini membahas babi, kita langsung masukkan babi ke Google Trends, itu semuanya langsung tertampil data-datanya, dan tampilannya pun sangat menarik dengan grafik dan diagram gitu. Jadi kita melihatnya lebih mudah dipahami juga. Lalu dengan kekurangannya itu data tidak tervalidasi. Artinya di sini kita dengan mengklik query yang kita mau, datanya tidak tervalidasi, beda seperti dengan WK yang kita lakukan dulu proses pengolahannya menggunakan bahasa pemrograman. Lalu untuk query yang ditampilkan lebih sedikit dibandingkan dengan yang lain. Untuk TextBlob sendiri, kelebihannya lebih ringkas dan lebih simpel penggunaan bahasa pemrogramannya dibandingkan dengan WK atau Python. Di sini data menghasilkan sentimen yang jauh lebih cepat, serta kekurangannya itu dibatasi hanya dengan 100 query, dibandingkan dengan WK itu bisa sampai atau Python itu bisa sampai dengan 1000. Data tidak tervalidasi secara detail karena memang adanya data yang digunakan juga cukup sedikit, serta lebih ringkas dan lebih simpel penggunaannya, sehingga datanya tidak tervalidasi secara detail seperti itu. Lalu untuk kesimpulannya dari hasil yang telah kita lakukan, mulai dari pengambilan data, pemrosesan, sampai dengan pemvalidasian data, di sini dapat disimpulkan bahwa hasil dari pengambilan data selama 3 minggu dimulai dari tanggal 30 April sampai dengan 15 Mei 2020, warga Twitter aktif menggunakan keyword babi, terutama memang pada akhir April sampai dengan awal Mei 2020. Dari data yang diambil sekitar 1450 data menggunakan pengolahan WK menghasilkan bahwa tingkat akurasi sebesar 58%. Berdasarkan hasil analisa texting, yaitu 43% sentimen tentang babi itu positif, 53% sentimen tentang babi itu netral, dan 53,67% sentimen tentang babi itu negatif. Di sini setelah melakukan proses ini dapat diketahui memang babi ini, untuk keyword babi ini sendiri memang lebih banyak mengandung sentimen negatif, karena ya tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, babi ini tidak hanya terfokuskan dengan salah satu topik tertentu, tapi bisa menjadi salah satu bahasa yang mengumpat, atau pembahasan mengenai makanan, atau pembahasan mengenai hewannya itu sendiri, atau bahkan babi itu bisa menjadi bahasa olok-olokan kepada pihak lain, seperti itu. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada banyak kekurangan, saya mohon bimbingannya dan mohon koreksinya. Saya sangat menerima masukan dan kritik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.